pagi Pak Agus, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah. Nah, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaan Pak Agus untuk memenuhi undangan saya atau memenuhi permintaan saya berkenaan dengan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan atau saya ingin mewawancari Pak Agus gitu. Padahal saya tahu bahwa Pak Agus ini merupakan kepala sekolah di SDN Sinangkasih 1 yang merupakan murid terbesar di Kabupaten Ciamis. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Agus juga sebagai ketua organisasi guru ya di tingkat kecamatan yang mana kesibukannya sangat-sangat luar biasa ekstranya ya gitu. Namun atas hal itu saya berterima kasih telah bisa memberikan waktu kepada saya untuk wawancara. Ya, tidak apa-apa. Insyaallah ya bisa diatur waktunya. Adapun kegiatan wawancara ini Pak Agus, pada hari ini saya ingin mewawancari Pak Agus tentang bagaimana Pak Agus mengambil keputusan pada setiap masalah atau kasus-kasus yang ada. Kenapa saya sengaja ingin mewawancari Pak Agus? Karena dengan kredibilitas dan kapabilitas Pak Agus memimpin sekolah yang begitu banyak murid, memimpin berbagai organisasi yang tentu masalah atau kasus-kasusnya itu lebih kompleks daripada para kepala sekolah yang lain. Namun sebelum ke topik wawancara, saya memohon maaf dan sekaligus meminta izin apabila proses wawancara ini saya rekam atau saya video berkenaan dengan tugas saya sebagai CGP. Yang selanjutnya mungkin video ini juga akan berguna, nanti saya share kepada rekan kepala sekolah yang lain untuk menjadi rujukan bila mana mereka akan mengambil keputusan akan kasus-kasus yang mereka hadapi. Itu mungkin Pak Agus untuk materi wawancara ini. Yang pertama, kita berdua tahu ya yang namanya masalah itu ada yang masuk ke dalam dilema etika dan bujukan moral, yang mana dilema etika itu adalah kita harus memutuskan di antara benar dan benar gitu. Sedangkan kalau bujukan moral itu kita memutuskan di antara yang benar dan salah. Saya kira Pak Agus telah paham lebih dulu atau lebih dalam tentang hal itu daripada saya sendiri. Nah, untuk ini saya mengajak Pak Agus untuk yang pertama ingin menanyakan ya, dari sekian kasus yang ada di lingkungan Pak Agus itu, yang terutama di lembaga yang Pak Agus pimpin ini, bagaimana sih cara Pak Agus untuk mengidentifikasi gitu kan, setiap kasus atau permasalahan yang ada ini masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam bujukan moral gitu. Iya, terima kasih. Berkenaan dengan permasalahan yang barusan ditanyakan, yang pertama kita bisa mengidentifikasi suatu kasus dengan terlebih dahulu kita harus melakukan beberapa hal berikut. Misalnya kita harus memahami persoalan yang terjadi secara global. Jadi artinya kita melihat persoalan yang terjadi dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, kita juga perlu mengumpulkan, memilih dan memilah fakta-fakta yang terjadi sehingga nantinya kita bisa memisahkan mana fakta-fakta yang berkaitan dengan persoalan dan fakta-fakta yang tidak berkaitan dengan persoalan, sehingga kita akan lebih mengerucut pada fakta-fakta yang berkaitan dengan konten permasalahan yang kita hadapi. Dengan cara itu kita bisa mengklasifikasikan nanti persoalan yang terjadi di sekolah, apakah ini masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral gitu. Rujukan moral ya. Nah, terima kasih Pak Agus. Dari jawaban Pak Agus saya menangkap bahwa untuk mengidentifikasi masalah ini masuk ke bujukan moral atau ke dilema etika itu, yaitu yang pertama pasti kata Pak Agus dengan memahami persoalan itu sendiri ya. Iya. Kalau bahasa saya mungkin identifikasi dulu, atau bahasa dokter dulu, dokter mah itu di diagnosis dulu ya. Yang selanjutnya selain itu mencari berbagai sudut pandang
dari permasalahan tersebut dan mencari fakta-fakta. Nah, dari sana maka bisa dilihat apakah persoalan yang terjadi ini dilema atau bujukan moral. Itu. Terima kasih Pak Agus. Nah, menginjak kepada pertanyaan saya yang kedua ya, selama ini bagaimana Pak Agus menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama untuk kasus yang berbenturan antara dua kepentingan yang sama-sama benar, atau bagaimana cara Pak Agus memutuskan jika terjadi ada kasus-kasus masalah dilema etika di lembaga yang Bapak pimpin. Mungkin prosedurnya lebih bagaimana gitu. Saya barangkali mengambil kebijakan atau keputusan untuk suatu persoalan yang bersifat dilema etika merupakan keputusan yang sangat berat bagi seorang pemimpin, karena dalam persoalan tersebut ada dua sisi yang mana setiap bagian itu tidak boleh ada yang merasa diuntungkan dan tidak boleh ada yang merasa dirugikan, sehingga kita bisa mengambil jalan tengah dengan kebijakan yang kita miliki. Dalam istilah one solution, artinya kita ambil jalan tengah, sehingga untuk mengambil keputusan berkenaan dengan masalah yang terkait atau dikelompokkan dalam dilema etika, yang pertama tentu saja kita harus memahami konten pokok dari pembahasan atau kasus yang terjadi ya. Itu kita harus paham naon sih apa yang terjadi dalam kejadian tersebut. Yang kedua adalah kita menentukan orang-orang yang terlibat ya dari kasus tersebut ya. Dan yang tidak kalah penting lagi kita juga harus mengetahui siapa atau kelompok mana yang akan terdampak dari kebijakan yang akan kita ambil. Nah, selanjutnya setelah kita memahami hal tersebut, kita bisa memanggil guru-guru ya untuk melakukan bermusyawarah ya. Bermusyawarah berkenaan dengan permasalahan yang terjadi ya. Selanjutnya dari hasil musyawarah tersebut kita bisa menetapkan skala prioritas permasalahan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan permasalahan mana yang dikerjakan berikutnya, sehingga karena ini dua-duanya baik ya, dua-duanya punya manfaat ya, dua-duanya harus dikerjakan. Tetapi tentu saja kita tidak bisa mengerjakan dua hal secara bersamaan ya. Maka kita ambil prioritas yang lebih berdampak positif bagi banyak orang gitu. Ya memang ya Pak Agus, dalam kasus dilema etika ini kita menghadapi kalau saya katakan itu perang batin ya. Antara satu hal dengan yang satu hal itu memang benar gitu. Yang keduanya juga harus mendapatkan perhatian. Nah, yang saya tangkap dari pernyataan Pak Agus bahwa yang pertama seperti yang di awal kita harus memahami itu pasti, yang kedua melihat siapa yang terlibat, dan ada yang saya garis bawahi ini yaitu Pak Agus harus membuat skala prioritas dulu gitu ya, dalam arti mana nih yang harus didahulukan gitu, antara A atau B gitu, dari dua hal yang bertentangan itu. Yang selanjutnya yang saya garis bawahi itu adalah Pak Agus ini melihat siapa yang terdampak gitu apabila keputusan diambil ini. Bagus itu untuk menambah pemahaman atau lebih kehati-hatian kita dalam memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir itu saya menangkapnya Pak Agus tidak berdiri sendiri gitu. Walaupun Pak Agus sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai kepala sekolah di lembaga ini tetap tetap musyawarah dengan melibatkan guru-guru. Dengan musyawarah ini diharapkan keputusan diambil ya mungkin bisa tepat sasaran gitu ya. Terima kasih. Menginjak kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang bagaimana langkah atau prosedur yang seperti Bapak lakukan atau yang biasa Bapak lakukan dalam memutuskan suatu kasus permasalahan dilema etika ini. Kalau tadi secara musyawarah, mungkin ada prosedur yang lain gitu. Untuk menangani permasalahan dilema etika yang terjadi di Desa Nakasi, terus terang saja saya tidak memiliki prosedur yang baku.
Artinya kita melihat sejauh mana, sepenting apa, seberat apa permasalahan dilema yang terjadi tersebut. Namun secara garis besar dapat saya sampaikan, yang pertama tentu saja kita harus mengumpulkan informasi-informasi atau fakta-fakta yang terjadi ya, yang berkaitan dengan permasalahan. Nah, kemudian kita juga perlu meng-cross check informasi tersebut. Jangan sampai informasi yang kita terima itu adalah informasi-informasi bohong atau informasi yang tidak pada kenyataannya terjadi. Yang berikutnya adalah tentu saja kita melakukan musyawarah seperti tadi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam dilema etika tersebut. Nah, selanjutnya kita juga perlu mendata hal-hal positif, hal-hal negatif ya dari dilema-dilema yang terjadi, sehingga kita bisa memilih mana yang lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Kemudian ya tadi terus saja kita mengambil prioritas hal-hal yang banyak positifnya ketimbang hal-hal yang negatifnya. Itu, dan yang berikutnya paling penting adalah segera melaksanakan hal-hal yang mendesak untuk diselesaikan. Jadi kita tidak bisa menunda lebih jauh, lebih lama hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk segera diselesaikan. Terima kasih Pak Agus. Nah, dari hal ini Pak Agus, yang saya tangkap yaitu tidak ada prosedur baku gitu. Jadi bagaimana permasalahan itu sendiri, Pak Agus lebih melihat ke tingkat kesukaran masalah itu gitu kan. Lebih melihat ke tingkat seberapa penting permasalahan itu, urgen atau tidak gitu. Ya kembali tadi kepada skala prioritas itu sendiri gitu ya. Ya Pak Agus menginjak ke pertanyaan yang keempat, yaitu nah, dari sekian banyak yang tadi diungkapkan oleh Pak Agus, nah yang anggap paling efektif, oleh Pak Agus dalam pengambilan keputusan itu apa? Yang paling efektif itu langkah-langkahnya yang pertama tadi. Ya, seperti yang tadi disampaikan, yang pertama kita harus mampu mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi. Yang kedua, kita menentukan siapa-siapa orang yang terlibat dan orang-orang yang terdampak dari keputusan yang akan kita ambil. Yang ketiga, kita menentukan prioritas atau seberapa penting ya, atau seberapa cepat hal tersebut harus segera diselesaikan. Dan berikutnya tentu saja, meskipun kita sebagai kepala sekolah, kita memiliki rekan kerja yang tentu punya pandangan, punya pemikiran. Hasil berpikir banyak orang akan lebih baik daripada seorang. Kita melakukan musyawarah dengan guru-guru, terutama guru-guru yang tentu saja dapat menguasai permasalahan yang terjadi di sana. Ya, terima kasih. Jadi hal yang efektif itu tetap Pak Agus memandang bahwa harus memahami dulu permasalahan, melihat fakta-fakta, terus bermusyawarah untuk memutuskannya ya. Nah, itu adalah apa yang dianggap oleh Pak Agus yang selama ini efektif dalam mengambil keputusan pada suatu permasalahan. Itu mungkin Pak Agus sejalan dengan apa teori yang saya pelajari dalam pendidikan CGP ini, bahwa sebelum kita memutuskan sebuah permasalahan itu ya seperti Pak Agus lakukan gitu, harus dilakukan uji-uji dulu seperti hal itu gitu, dengan hal-hal yang seperti itu diantaranya gitu. Oke Pak Agus, untuk selanjutnya dari sekian keputusan dari masalah yang Pak Agus hadapi, dari dilema etika di dalam lembaga yang Pak Agus pimpin yang begitu besar gitu kan, dari segi siswa jelas terbesar dari se-Kabupaten Ciamis, nah otomatis segi tenaga pengajar juga pasti banyak gitu. Dalam pengambilan keputusan ini gitu, keputusan masalah dilema etika, ada nggak tantangan-tantangan yang Pak Agus hadapi gitu untuk memutuskan sebuah masalah dengan kondisi yang Pak Agus hadapi di lembaga ini gitu? Permasalahan pasti ada, tantangan pasti juga ada ya gitu. Tapi tentu saja kalau kita berpikir bahwa di setiap tempat pasti ada permasalahan, setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Namun demikian ya saya akui
untuk menjadi kepala sekolah di SD Sinakasi yang tadi disampaikan dengan jumlah siswa 612 orang, dikelola oleh personil sebanyak 34 orang. Banyak sekali tantangan yang dihadapi, terutama berkenaan dengan guru-guru di mana generasi usia mereka itu berbeda sangat jauh gitu. Ada kelompok guru-guru yang menjelang pensiun, ya. Ada guru-guru yang pertengahan dan ada guru-guru yang baru lulus dari perguruan tinggi yang saya rekrut gitu. Tentu saja mereka memiliki karakter sesuai dengan perkembangan zamannya masing-masing gitu. Yang kedua, saya tidak munafik, ada beberapa guru di antara yang memiliki ego yang lebih daripada yang lainnya. Kadang-kadang dia merasa lebih benar, kadang-kadang dia merasa lebih baik, dan kadang-kadang dia merasa ingin diperhatikan, karena seperti itu. Yang kemudian dari 34 orang guru, setiap orang punya pemikiran. Yang paling sulit adalah menyatukan, ya, mengambil hal-hal yang sama, ya, dari ke-34 pemikiran tersebut kita satukan, mencari garis merahnya gitu. Kemudian ya dalam hal ini tentu saja menuntut seorang pimpinan bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada yang merasa dilecehkan atau dirugikan atau diabaikan gitu. Kemudian kepala sekolah juga ya harus bisa mengayomi mereka ketika mereka merasa tidak puas dengan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah, bahwa tidak semua kebijakan yang disampaikan oleh kepala atau diambil oleh kepala sekolah dapat menyenangkan setiap orang, dapat memuaskan setiap orang. Itu yang paling penting sehingga tidak terjadi permasalahan baru di sekolah tersebut gitu. Iya, dari tantangan yang Pak Agus rasakan dan Pak Agus nyatakan bahwa di lembaga ini tantangan untuk mengambil keputusan itu pada banyaknya personil ya Pak Agus, dari segi murid ataupun dari segi tenaga pengajar. Nah, di mana di sini ada rentang usia, ada yang muda dengan ego, ada yang mendekati pensiun. Tapi apapun itu, target Pak Agus itu menyatukan ya, membuat satu kesepahaman dari berbagai pola pikir yang ada dengan karakter yang ada gitu, sehingga menuntut bahwa pimpinan itu harus bijaksana gitu. Terima kasih Pak Agus. Menginjak kepada pertanyaan yang selanjutnya, nah dari berbagai kasus yang ada, yang terjadi ataupun yang akan terjadi, ada tidak sih Pak jadwal tertentu atau jadwal secara berkala Pak Agus dalam mengambil keputusan itu? Atau bisa jadi keputusan itu diambil secara insidentil gitu pada waktu itu, tempat itu. Mungkin pertanyaannya lebih menjurus, ada tidak gitu jadwal-jadwal tertentu untuk membahas permasalahan atau kasus dilema etika yang dihadapi oleh Pak Agus sendiri atau di lembaga ini gitu Pak Agus? Saya sendiri tidak berani menyebutkan ini bahwa ini adalah jadwal khusus gitu ya. Tapi yang jelas saya melakukan 3 opsi ya dalam menangani permasalahan. Yang pertama, kita secara rutin melakukan rapat bulanan di awal bulan. Nah, disinilah permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah dikomunikasikan, dibahas dan dicari penyelesaiannya, terutama permasalahan-permasalahan yang tidak mendesak. Ya. Jadi bisa dibicarakan dalam rapat bulanan. Yang kedua, saya buka briefing, ya. Jadi rapat kilat lah, gitu. Rapat kilat ini dilaksanakan secara insidental apabila ada permasalahan-permasalahan yang harus segera ya dituntaskan, harus segera diselesaikan ya. Itu. Yang ketiga adalah musyawarah terbatas. Saya memanggil beberapa orang yang dipandang kompeten dalam penyelesaian masalah. Ini jadi saya mengambil guru-guru yang dipandang layak untuk diajak bicara, mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Jadi ada 3, pertama musyawarah rapat bulanan, yang kedua briefing atau rapat singkat, yang ketiga musyawarah secara terbatas dengan guru-guru tertentu. Gitu. Terima kasih Pak Agus. Jadi bagus, itu mungkin harus menjadi contoh buat saya dalam mengambil keputusan, yang mana Pak Agus itu
tetap melihat bagaimana permasalahannya dulu gitu kan. Yang mana membuat 3 wadah gitu. Yang pertama adalah dengan rapat rutin untuk dewan guru atau personil yang ada di sekolah ini. Yang kedua, mengadakan briefing jika ada kasus yang insidentil atau memang harus segera diselesaikan gitu, tidak bisa tidak gitu. Nah, briefing itu diantaranya yaitu Pak Agus dengan bisa yang ketiga itu memanggil tim guru lah atau guru yang memang layak dengan kompetensi mereka, dengan pengalaman mereka untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan atau kasus yang terjadi. Ya, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya, adakah faktor-faktor atau orang atau rekan atau hal yang menjadi mempermudah Pak Agus atau yang membantu Pak Agus dalam memutuskan setiap permasalahan dilema etika di lembaga ini? Jadi lebih ke hal yang membantu, yang mempermudah mungkin gitu. Bagi saya, menurut saya, bagi seorang pemimpin, setiap personil yang ada dengan karakter bagaimanapun, dengan usia bagaimanapun, itu selalu bermanfaat. Tinggal kita menempatkannya di mana, memanfaatkannya di mana. Dalam bahasa Inggris kayaknya the right man on the right place, begitu, seperti itu. Nah, beberapa hal yang saya rasakan sangat membantu posisi saya sebagai personil ini adalah pertama, adanya guru-guru senior, ya, mereka yang sudah berpengalaman, ya, turut terlibat dalam proses pembelajaran di SD Sinangkasih ini, ya, gitu. Mereka ini adalah orang-orang yang dituakan dan dihormati, ya, dihormati oleh rekan-rekan yang lain yang secara usia lebih rendah gitu. Nah, itu. Kemudian yang keduanya adalah di SD kami itu sudah muncul terbina, ya, dengan baik rasa kekeluargaan dan kebersamaan, ya. Itu sudah terbina dengan baik sehingga setiap permasalahan yang terjadi, ya, kita bisa meresponnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi tidak mengambil kebijakan sendiri-sendiri, tapi mereka tahu di mana posisi mereka untuk memberikan masukan-masukan penyelesaian permasalahan. Yang ketiga, itu adanya visi bersama, ya, untuk memelihara kenyamanan tempat kerja. Sebab bagi kami semua bahwa tempat kerja adalah rumah kedua bagi kami, begitu. Jadi dengan 3 hal tersebut sangat membantu saya pribadi dalam mengelola SD Negeri 1 Sinangkasih ini. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi hal yang membantu Pak Agus dalam mengambil keputusan itu yang pertama itu Pak Agus menganggap semua rekan itu juga bermanfaat semuanya gitu dengan berbagai usia. Tapi lebih khususon gitu kan. Pak Agus memandang rekan yang lebih senior dengan syarat pengalaman dan kebijaksanaan itu sangat membantu dalam Pak Agus memutuskan masalah. Yang ketiga itu rasa kekeluargaan yang telah dibina di antara personil di sekolah ini, baik rekan guru maupun kepala sekolah maupun siswa, itu membantu dalam memutuskan sebuah permasalahan gitu. Ya. Mungkin ini Pak Agus pertanyaan terakhir dari saya. Nah, dari A sampai Z yang telah disampaikan oleh Pak Agus gitunya. Pembelajaran apa yang bisa Pak Agus petik? Mungkin itu juga menjadi pembelajaran saja atau intinya apa gitu untuk menjadi pembelajaran buat Pak Agus sendiri dan buat saya sebagai pewawancara dalam memutuskan sebuah permasalahan dilema etika ini, mungkin gitu. Pembelajaran yang dapat saya peroleh dari wawancara ini, yang pertama, saya sadar bahwa setiap orang memiliki karakter bawaan, ya, di mana yang satu berbeda dengan yang lainnya, ya, gitu. Yang kedua, ya, saya paham bahwa setiap tempat kerja pasti ada persoalan, pasti ada permasalahan yang harus diselesaikan. Dan saya yakin tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, tinggal kita mau mencari solusinya. Yang ketiga adalah musyawarah merupakan jalan terbaik, ya, untuk menyelesaikan masalah. Dengan musyawarah maka masalah dapat diselesaikan tanpa menghasilkan masalah baru, tanpa memunculkan masalah baru, begitu. Itu yang paling
saya dapat dari wawancara ini. Ya, jadi pembelajaran buat yang Pak Agus ambil dari yang disampaikan ASAPJ itu menjadi pembelajaran yang berharga bagi saya. Yang mana dalam memutuskan masalah itu ada beberapa poin bahwa harus berprinsip bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nilai musyawarah itu adalah nilai yang paling penting dalam dalam mengambil sebuah keputusan pada permasalahan dilema etika gitu. Jadi setiap permasalahan tidak bisa diambil oleh diri sendiri, walaupun Pak Agus adalah mempunyai hak prerogatif sebagai pimpinan untuk memutuskan sebuah permasalahan. Ini sejalan Pak Agus dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak gitu. Mungkin kalau Pak Agus usia saya ikut guru penggerak mungkin adalah seperti ini gitu ya. Itu seperti itu, dan tadi ada kesamaan misi gitu ya. Visi misi gitu kan. Sama juga di guru penggerak juga harus mempunyai visi dan misi untuk ke depan yang itu berpihak pada anak. Harus menanamkan profil pelajar Pancasila yang salah satunya yang tadi Pak Agus sebutkan bahwa musyawarah atau gotong royong. Nah itu seperti itu. Dalam lembaga pendidikan ini apapun yang kita lakukan, apapun yang guru lakukan, muaranya adalah anak. Kita menghasilkan lulusan generasi penerus ya yang akan bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Dalam hal ini berkenaan dengan kurikulum Merdeka ya, maka anak yang diluluskan dari sini adalah anak-anak yang memenuhi karakter sebagai generasi berkarakter Pancasila. Terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran dan akan menjadi rujukan saya juga dalam saya menjalin sebagai pimpinan pembelajaran. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Yakin saya akan mengadakan sesi selanjutnya kepada Pak Agus. Terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan lembaga yang Bapak pimpin ini selalu menjadi yang terbaik dari yang baik selama ini. Insya Allah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hafid. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sama-sama, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Apalagi kita sedang bulan Ramadan bisa menjalankan ibadah ini dengan raga dan jiwa yang sehat. Amin. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Pak Hafid kepada saya, berkenaan saya meminta wawancara kepada Pak Hafid gitu. Adapun saya wawancara ini dalam topik atau dalam hal tentang bagaimana sih Pak Hafid sebagai seorang pimpinan pembelajaran di lembaga SDN 3 Sinangkasi ini gitu, dalam mengambil keputusan, terutama dalam keputusan-keputusan yang disebut dilema etika ataupun bujukan moral gitu. Namun sebelumnya saya minta maaf dan minta izin bahwa proses wawancara kita hari ini akan saya rekam dalam bentuk video gitu, yang mana tujuannya salah satu pemenuhan tugas saya sebagai CGP, yang kedua mungkin bermanfaat, insya Allah bermanfaat kepada rekan pimpinan pembelajaran yang lain gitu, di mana ketika video ini saya share gitu ya. Saya tahu kapabilitas Pak Hafid, oleh karena itu saya ingin mewawancarai Pak Hafid gitu. Karena Pak Hafid ini aktif di berbagai organisasi sebagai sekretaris PGRI ya, sebagai sekretaris pramuka juga gitu, aktif di KTGS, dan yang saya tahu ini Pak Hafid merupakan penggerak lah, salah seorang penggerak aktif di kumpulan para kepala sekolah ya, itu seperti itu. Maka saya berpandangan kalau mewawancarai Pak Hafid akan menjadi nilai tambah buat saya pribadi. Itu mungkin Pak Hafid atau nuhun. Terima kasih Pak Ois atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk diwawancarai oleh Pak Ois. Kemungkinan mungkin gitu, ada beberapa jawaban yang kurang memuaskan, mungkin itu hanya karena
keterbatasan kemampuan saya. Nggak apa-apa Pak Hafid, ke dalam wawancara ini dalam jawabannya tidak ada benar dan salah, Iya. justru lebih menggali kepada pengalaman Iya. untuk menjadi bahan rujukan saya gitu. Yang pertama ya Pak Hafid, kita tahu bahwa setiap lembaga yang Pak Hafid pimpin atau lembaga yang di sini di SD 3 Sinakasi ini pimpin, pastilah tidak terlepas dari namanya masalah atau Iya. kasus. Bahkan setiap hari itu kita juga menghadapi permasalahan. Iya, Dalam hakikat hidup itu adalah permasalahan. Betul. Wabil khusus kepada masalah lembaga yang Bapak pimpin gitu, Iya. yang berisi beberapa ratus orang murid, beberapa personil pengajar gitu kan. Yakin banyak permasalahan yang dihadapi. Nah, kita tahu kan bahwa permasalahan itu mungkin Pak Hafid lebih tahu mendalam daripada saya, itu lebih dulu tahunya. Bahwa permasalahan itu ada yang masuk ke dalam dilema etika yang dibenturkan antara benar dan benar, kita harus mengambil keputusannya. Terus ada yang disebut dengan bujukan moral ya, antara benar dan salah. Nah, kasus-kasus atau permasalahan yang ada di lembaga ini, bagaimana sih cara Pak Hafid untuk dalam hal ketika mengidentifikasi setiap permasalahan? Ini mah masuk ke dilema etika, ini mah masuk ke bujukan moral. Nah, bagaimana gitu cara mengidentifikasinya? Iya. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup menantang. Ketika dihadapkan pada sebuah kasus atau permasalahan, saya pribadi biasanya menganalisis dari beberapa sisi yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Salah satunya adalah dengan memandang dari sisi yang paling utama adalah dari sisi benar salah atau benar-benar. Ketika kita menganalisis dan ternyata permasalahannya itu masalah benar atau salah, maka kita kelompokkan itu ke bujukan moral. Dan untuk menyelesaikan kasus bujukan moral benar atau salah itu biasanya lebih mudah karena kita kan sudah ada norma, ada aturan. Pegangan kita itu adalah di norma dan aturan. Jadi kita berpegangnya pada kebenaran kalau masalah benar atau salah, itu bujukan moral. Kalau masalah dilema etika yang itu memang namanya juga dilema, itu kita dihadapkan kepada masalah benar vs benar. Maka hal yang harus kita perhatikan adalah tentu saja kita memandang dari beberapa sisi. Apakah itu adalah permasalahan individu dengan kelompok, dan apakah itu masalah antara kasih sayang misalnya, antara menerapkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Dan sebagai kepala sekolah memang dituntut ketika menghadapi masalah dilema etika itu ya dituntut untuk bijak, paling tidak menyelesaikan permasalahan tersebut ya sesuai dengan proporsinya. Jadi tidak ada satu pihak pun yang dirugikan begitu. Contohnya ketika berhadapan dengan masalah kepentingan individu dan kelompok, misalnya guru itu kan dia punya kepentingan sebagai individu, tapi dia juga punya kewajiban untuk masalah kelompok, misalnya di kelas ada kepentingan keluarga, misalnya anaknya sakit, itu kan benar kan, dia mementingkan itu, tapi kan dia juga punya kewajiban untuk bertugas. Kewajibannya itu adalah, jadi itu masalah antara individu dan kelompok, dan di situ kepala sekolah harus melakukan atau mengambil tindakan bijak. Misalnya mengantisipasi dengan mengizinkan guru menyelesaikan dulu masalahnya, karena itu adalah juga penting. Dan kepala sekolah biasanya menugaskan guru yang lain untuk sementara menghandle kelasnya yang ditinggalkan, agar semua bisa berjalan sebagaimana mestinya dan masalah bisa terselesaikan. Seperti itu Pak Ois mungkin. Terima kasih Pak Hafid. Wah, kalau dari jawabannya Pak Hafid tangkap ini, benar apa kata saya dari awal bahwa pemahaman Pak Hafid akan dilema etika dan bujukan moral itu lebih jauh dan lebih dulu tahunya, pahamnya daripada saya sendiri. Yang mana dari pertanyaan yang pertama tadi saya menangkap bahwa jawaban Pak Hafid itu untuk mengidentifikasi itu dianalisis dulu ya. Iya, analisis dulu. Secara
secara gampang ya Pak Hafid mengambil untuk memisahkan antara dilema atau bujukan gitu, Iya. dilihat dari sisi norma atau aturan yang ada. Iya. Kalau itu melanggar norma atau aturan yang ada, pasti itu masuk ke dalam bujukan moral. Iya, Ya. betul. Itu adalah poin penting buat saya Pak Hafid ya. Iya. Terima kasih Pak Hafid ya. Untuk melangkah ke pertanyaan kedua, nah dari kasus dilema etika yang ada di lembaga ini atau yang Bapak pimpin ini, nah bagaimana yang sudah atau yang akan Bapak lakukan untuk menangani kasus ini dalam pengambilan keputusannya gitu. Jadi diputuskan dengan jalan bagaimana dulu gitu. Iya. Saat dilema etika ini menyangkut kepentingan orang banyak, melibatkan beberapa unsur, tentu saja hal tersebut juga harus dilibatkan ketika dalam menyelesaikan masalah. Contoh kasusnya yang masih hangat sekarang ketika ada program kegiatan Ramadan Iya. ya, pesantren Ramadan, itu kan dilema etika karena ada kepentingan individu, ada juga kepentingan kelompok yang berbenturan. Sekolah punya kewajiban untuk mentaati aturan dari dinas pendidikan. Sementara keterbatasan kemampuan lingkungan tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan yang dipusatkan di satu tempat. Itu betul-betul dilema bagi kepala sekolah. Maka kepala sekolah mengambil keputusan dengan pertama memanggil guru agama, kedua menghubungi pihak komite sekolah untuk berembuk mengatasi permasalahan. Selanjutnya menghubungi pihak madrasah yang akan dijadikan tempat kegiatan pesantren Ramadan. Itu karena kalau bagaimanapun program harus tetap berjalan, jangan sampai karena ketiadaan tempat atau daya dukung kegiatan tidak berjalan. Maka karena berbagai hal pesantren Ramadan tidak bisa dilaksanakan dalam satu tempat full di kegiatannya, maka kami atas kesepakatan bersama komite, perwakilan orang tua, ustadz yang ada di sekitar, juga guru-guru, akhirnya mengambil keputusan kegiatan pesantren Ramadannya itu dilaksanakan di sekolah karena itu tadi setelah diadakan musyawarah, mengambil jalan titik temu antara keinginan sekolah dan kemampuan lembaga madrasah, ternyata tidak ada titik temu, maka akhirnya kepala sekolah mengambil keputusan untuk melaksanakan kegiatan tersebut di sekolah sesuai dengan aturan atau jadwal yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan. Dan sebetulnya itu dilema, kami ingin mengikuti aturan dinas, tetapi apa daya dukung di sini tidak memungkinkan, maka keputusan cepat diambil kepala sekolah dengan melaksanakan kegiatan seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Hafid. Dari hal tersebut saya menangkapnya bahwa Pak Hafid itu dengan melibatkan semua personil yang ada gitu Iya, kan, betul. untuk melakukan bicara bersama atau dalam konteks musyawarah gitu. Wabil khusus pada permasalahan yang tadi Bapak sebutkan, Bapak melibatkan beberapa komponen, ada rekan guru, ada komite, bahkan ada pihak luar yaitu pesantren atau madrasah yang akan diajak kerjasama gitu. Tuh ya. Terima kasih Pak Hafid. Melanjut kepada pertanyaan ketiga. Nah, dari yang Bapak paparkan gitu ya. Jadi secara terperinci gitu kan. Langkah-langkah prosedur untuk mengambil keputusan itu, yang pertama itu apa Pak gitu? Langkah-langkahnya yang pertama. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan. Ya, apakah ada pertentangan kepentingan? Yang kedua mengidentifikasi hal-hal yang terlibat atau unsur-unsur yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang ketiga mencari titik temu atau melakukan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan, atau membuat program perencanaan kegiatan penyelesaian masalah. Selanjutnya pelaksanaan dari rencana kegiatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya dievaluasi apakah kegiatan yang kita ambil itu adalah sesuai dengan hal tersebut atau dapat menyelesaikan masalah yang
dihadapi, kalau tidak mungkin dievaluasi untuk perbaikan tindak lanjut berikutnya, seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi prosedurnya itu pertama dengan mengidentifikasi seperti yang di awal-awal dibicarakan oleh Iya. Bapak ya, tentang identifikasinya, pertentangannya Iya, dengan masalah apa apa dan ya. apa Yang terlibatnya yang terlibatnya siapa, siapa gitu. Iya. Selanjutnya menemukan titik temu, mungkin Iya. di sini titik temu dengan cara bermusyawarah Betul, gitu yang iya, seperti seperti tadi itu. disebutkan. Nah, dari hal-hal prosedur yang biasa Bapak lakukan ini sebenarnya sejalan dengan apa yang saya pelajari gitu Pak. Dengan saya kan sekarang sedang mempelajari pengambilan keputusan gitu. Iya. Jadi Bapak itu sudah masuk ke dalam ranah CGP gitu kan, dalam Iya, terima teori-teorinya gitu dengan berbagai pengalaman dan nilainya. Terima kasih Pak Pit. Langkah ke pertanyaan keempat ya. Dari sekian prosedur yang Bapak ambil gitu kan, A, B sampai Z-nya lah gitu. Nah, hal apa yang paling efektif gitu, yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan ini gitu, dari yang tadi disebutkan gitu. Hal yang paling efektif adalah pertama, ketegasan semua pihak untuk mematuhi atau melaksanakan apa-apa yang telah disepakati bersama. Karena kalau dua pihak, yang misalnya beberapa pihak yang termasuk masalah tersebut tidak mau hanya satu pihak saja yang melaksanakan keputusan musyawarah atau hasil kesepakatan bersama, saya kira itu tidak akan berjalan dengan baik atau dilema tersebut tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu perlunya komitmen dari beberapa pihak yang terlibat dalam hal tersebut untuk melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama, seperti itu. Ya, jadi Pak Hafid menitik beratkan kepada kesepahaman bersama yang dihasilkan dalam musyawarah dan komitmen bersama gitu ya. Ya, terima kasih Pak Hafid. Nah, selanjutnya menginjak kepada pertanyaan kelima. Nah, kalau tadi hal efektif, sekarang saya lebih ingin menggalinya. Ada nggak sih tantangan yang Bapak hadapi di lembaga inilah khususnya ketika mengambil keputusan untuk mengambil keputusan dari dilema etika ini gitu? Hal yang apa sulit? Hal-hal yang merupakan hal tantangan. Gitu. Ya, hal tantangan. Tantangannya ya tentu saja menyatukan visi atau kesepahaman dalam memahami permasalahan, dan itu tadi tantangannya itu adalah terkadang tidak semua pihak teguh dengan komitmen yang telah ditetapkan, sehingga ya begitulah terkadang masalah itu tidak terselesaikan dengan tuntas gitu, sehingga itu tadi perlu adanya evaluasi dari kepala sekolah. Iya. Jadi yang merupakan tantangan bagi Pak Hafid itu adalah menegaskan tentang pada komitmen ya, daripada betul. Personil yang terlibat dalam permasalahan itu untuk betul. melaksanakan atau komitmen pada hasil keputusan musyawarah atau putusan yang diambil gitu. Jadi lebih ke komitmen personil kan gitu. Terima kasih Pak Hafid. Selanjutnya pertanyaannya adalah seperti begini. Dari sekian banyak masalah atau yang akan atau yang sudah terjadi kasus itu yang merupakan dilema etika nih, ada nggak waktu-waktu khusus atau jadwal khusus atau tata kala gitu dalam pembahasan dilema etika atau dalam pengambilan keputusan ini gitu? Ada tidak waktu khusus yang disediakan? Kalau waktu khusus yang disediakan tidak ada, tapi kalau dalam kegiatan rapat dinas intern di sekolah, biasanya kita suka membahas hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika. Kalau yang masalah rujukan moral tadi itu kan memang juga sering dibahas, tapi tidak menyediakan jadwal khusus. Biasanya dibahas pada kegiatan rapat dinas bulanan di lembaga yang saya pimpin, seperti itu. Itu kan sudah merupakan jadwal waktu khusus kalau menurut saya. Itu bulan satu kali kan di rapat dinas. Tapi kalau membuat jadwal tertulis memang saya tidak membuatnya. Tapi kalau suka dibahas di rapat dinas mungkin seperti itulah kalau yang dimaksud ke pertanyaan Kois, tata kala atau jadwal. Ada gitu 1 bulan satu kali. Cuma
tersirat tidak tersurat Iya, gitu. tersurat. Tidak membuat mungkin. jadwal khusus tertulis Nah, secara iya. tertulis Khusus begitu. untuk masalah gitu kan. Iya. Iya, terima kasih Pak Apin. Nah, selanjutnya dalam pengambilan keputusan ini, nah, adakah seseorang gitu atau adakah faktor-faktor di lembaga ini baik rekan atau apa sajalah yang membantu mempermudah Pak Hafid dalam pengambilan keputusan itu sendiri gitu. Ya. Kalau dari sisi personil Iya. ada, karena ada guru yang dituakan senior, sehingga ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan itu etikanya, Iya. ya Dilema kita etika. dilema etika berbicara atau dibahas dulu dengan guru senior. Kalau dengan pihak yang lain biasanya dengan komite sekolah. Alhamdulillah komitenya sangat mendukung apapun hal yang kita bahas. Biasanya komite selalu mendukung dan selalu mencarikan solusi atau jalan keluar dari dilema etika yang dihadapi oleh pihak sekolah. Selain itu ketika masalahnya sudah mentok di sini biasanya kan kita punya atasan. Iya. Kita koordinasi atau diskusi dengan atasan kita, terutama bapak pengawas Pak Waryo, seperti itu. Jadi yang anggap faktor pendukung atau yang mempermudah Pak Hafid yaitu pertama rekan senior ya. Rekan senior, guru senior di sini. Yang kedua, komite, ya. Selanjutnya adalah atasan dari ya. kami sendiri yaitu bapak pengawas. Bagus itu kalau komitenya mendukung kepada setiap permasalahan yang ada. Insya Allah lembaga ini akan maju dari lembaga bayang yang Amin, lain. amin. Mudah-mudahan seperti Mudah-mudahan. itu. Selanjutnya sebagai pertanyaan penutup nih Pak Hafid, Iya. dari A sampai Z, dari awal beberapa pertanyaan yang pertama sampai sekarang yang terakhir nih, apa pembelajaran yang bisa Pak Hafid ambil dari pembahasan pengambilan keputusan dilema etika ini, yang nanti sekaligus akan lebih berharga lagi buat saya sebagai rujukan saya, pembelajaran saya, Iya. gitu, mencontoh pada seperti itu. Terus terang ya Pak Oes, ketika disodorkan pertanyaan oleh Pak Oes tentang dilema etika dan bujukan moral, saya tuh bertanya-tanya sebetulnya apa sih dilema etika bujukan moral? Ya saya kan searching lah gitu, baca-baca, oh ternyata masalah yang dihadapi di sekolah itu ternyata iya ya intinya itu adalah dua seperti ini Dua ya, hal. bujukan moral dan dilema etika. Dan kita seringkali menghadapi masalah-masalah seperti itu tapi kita tidak tahu apakah ternyata oh ini ternyata bujukan Dilema, moral ya. yang ini dilema etika. Iya. Bagi saya itu menambah pengetahuan baru ya, karena memang hal tersebut sering dihadapi tapi secara teorinya teori Teoritis, ya. keilmuannya ya baru didapatkan sekarang ketika ada wawancara dari Pak Ois. Jadi ketika menghadapi hal-hal seperti itu, bujukan moral, tentu saja kalau bujukan moral kan patokannya adalah norma dan aturan. Iya. Ya, kita gampang saja, tentu saja kita berpegangnya pada norma dan aturan dan kebenaran. Ketika menghadapi dilema etika, ya solusinya adalah harus mungkin ya win-win solution, karena kan benar-benar gitu, meskipun Iya. tentu saja itu tidak bisa memuaskan semua pihak Iya. yang terlibat dalam dilema tersebut. Dan di sini mungkin kepala sekolah harus bijak-bijaklah mungkin dalam menghadapi persoalan, terutama yaitu tadi meminta masukan dari beberapa pihak yang terlibat dari masalah tersebut, juga masukan dari pihak luar, sehingga banyak hal yang bisa diambil untuk penyelesaian masalah tersebut. Boys, seperti itu. Terima kasih Pak Hafid, pembelajaran yang Pak Hafid ambil bahwa dengan kedatangan saya ini menambah hasanah pengetahuan Iya, Pak Hafid. betul. Alhamdulillah bila seperti begitu. Iya. Dan saya balikan lagi, justru saya datang ke sini ke sini memberi pembelajaran yang berharga kepada saya tentang bagaimana saya harus mengambil keputusan berdasarkan pengalaman Pak Hafid gitu. Iya, sama-sama. Kalau Pak Hafid dari segi materi, kalau saya mengambil pembelajarannya dari pengalaman Iya. dari senior saya gitu dalam Betul. mengambil keputusan. Iya. Atur nuhun, Ya, terima jadi kasih kita Pak Hafid. sama-sama belajar mendapat ilmu. Insya saling Allah ilmu. di lain waktu saya mungkin memperpanjang sesi ini lagi. Iya. Atur nuhun Pak Hafid. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.